Kembali lagi di podcast kita Student Story. Di sini saya Amelia Priza dan saya Malika Putri Indah. Kita akan menceritakan pengalaman horor dibawa oleh. Hai, saya Nur Hayati. Di sini saya sebagai narasumber. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya di dalam dunia santet. Nah, gimana sih awal mulanya bisa terkena santet? Awal mulanya karena kita tuh masuk suatu pengajian. Nah, mungkin karena kita nggak ngerasa kayak seperti keluarga, intinya kita gak nyaman di situ, kita memutuskan pindah ke pengajian yang lainnya. Di pengajian yang lainnya, ya kita tuh akrab sama anggota-anggota yang lain. Mungkin dari situ timbul rasa kecemburuan di pihak sebelumnya. Alasan pindah itu kenapa? Karena mungkin bisa dibilang kita jadi diperbudak sama dia gitu. Bukan sebagai murid, jadi bisa dibilang kita tuh diperbudak. Tapi dalam keadaan kita nggak sadar. Nah, selama beberapa bulan tuh mungkin karena kedekatan kita di 4 pengajian baru tuh malah makin dekat. Nah, mungkin rasa kecemburuan itu bisa dibilang berubah jadi rasa iri, dendam gitu. Nah, suatu waktu di hari malam Jumat, tepatnya di jam 12 malam, ibu saya entah kenapa muntah-muntah sendiri. Ya. Ada sakit kah? Mungkin kita menganggapnya itu karena lambung. Karena emang ibu saya pengidap penyakit lambung juga kan, sama darah tinggi. Kita positif aja. Nah, besok paginya kita buat putusin ke dokter buat periksa. Kata dokter memang lambung sama darah tinggi. Nah, dikasih obat lah. Nah, tapi kok makin kesini kok nggak sembuh, malah makin parah kan. Nah, mungkin tetangga kita tuh nyaranin buat pijat atau semacam lah terapi gitu. Nah, dilakuin. Awalnya pijat dulu. Alhamdulillah mama aku bisa jalan walaupun nggak terlalu normal. Terus karena kita pengen mama saya sehat lagi, normal lagi, kita mutusin buat terapi tusuk jarum di Ciroyom. Ya, mungkin sebulan 2 bulan alhamdulillah ya udah ada kemajuan. Nah, tapi waktu berapa bulan setelah terapi itu malah makin parah juga. Nah, awal mulanya tuh kita curiga itu kenapa setiap maghrib tuh langsung mulai lagi gitu, kamu lagi ya. Nah, di situ kita tuh nanya ke guru ngaji kita, katanya emang di sini tuh kayak 100% santet. Tapi udah pernah kena itu belum? Pertama kalinya. Nah, di situ tuh kita bisa dibilang tuh dibawa buat ke kali, kalau nggak salah, nggak tahu tempat, pokoknya mas suatu sungai gitu. Katanya buat ruqyah gitu, buat ngehilangin lah katanya sihir kayak gitu kan. Nah, di situ kita tuh satu keluarga semua diruqyah karena katanya satu keluarga kita tuh kena. Di situ di ruqyahnya tuh kayak dengan cara tenggelim gitu di arus air sungai yang deras gitu kan. Nah, mungkin sehari 2 hari ada perubahan gitu, normal, walaupun emang gak normal, tapi masih aja gitu, tetap lagi gitu. Nah, mungkin kita udah capek gitu ya, kok gini terus. Nah, kita pindahlah ke orang lain gitu, ke cari orang pintar yang lain kan. Nemulah di orang Padalarang itu, ibu siapa aku lupa namanya, intinya panggil aja ibu Padalarang. Katanya memang ini 100% santet, dan cara ngehilanginnya tuh ibu saya tuh harus kayak ngebaca zikir gitu katanya. Nah, terus di situ tuh mungkin diamalin, dibacain setiap hari. Yang alhamdulillah ada perubahan juga.
walaupun emang masih tetap sama kayak sebelum-sebelumnya. Ya, belum terlalu pulih. Di situ kita bingung, walaupun emang kita tetap ngejalanin apa kata si ibu pada larang itu, walaupun nggak ada perubahan juga. Di part berikutnya ya. See you.